Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh keluarga saya yang berada di mana saja, yang baik yang merupakan terah rembitan, yang tinggal di mana saja, apa itu dia ada di Ketara, Sentung, Pinggarata, maupun di mana saja yang ada hubungannya sama terah saya, Rambitan. Dan juga kepada masyarakat Pujut pada umumnya yang bersimpati kepada saya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ketua AK Sunardi yang mengatakan saya orang dulu, orang nakal dan sebagainya. Kepada keluarga saya, kalau kita emosi mau menyerang secara fisik kepada saudara Sunardi, itu kayaknya kita bukan level kita, bukan sepadan, bukan tandingan kita. Kita harus maklumi bahwa itulah tingkat ilmunya, tingkat kecerdasan bicaranya seperti itu. Dan kata dungu dan kata dangkal itu pun tidak akan menjerumuskan saya, tidak akan tidak akan menjelekkan kita. Kita tidak akan ternoda dengan kata-kata. Jadi semua pihak yang sangat simpati, yang kalap atau yang emosi dengan kalimat saya dungu, Kadis terdungu Nusantara, itu nggak perlu diladeni. Karena memang kalau kita ladeni, kita ikut rendah seperti dia. Jadi tujuan kita adalah bagaimana menempatkan makna budaya yang sudah tergelincir jauh, yang sudah diturun-temurunkan, yang sudah diwariskan oleh nenek leluhur kita, nenek moyang leluhur kita. Jadi penekanan saya adalah ketika AK menyuruh saya mundur menjadi Kadis Pariwisata, atau meminta Bapak Bupati memecat saya, karena penilaian saya Kecimol itu bukan merupakan bagian dari budaya Sasak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Dari perspektif pariwisata. Dari perspektif pariwisata, kita telah ditulis oleh pakar-pakar budayawan yang dimuatkan di dalam travel book, apakah Lombok Travel Guide maupun Lonely Planet. Ya. Seperti apa adat kita dalam pernikahan, dalam apa saja itu sudah tertuang di sana. Ya. Bahkan peradaban Sasak ini dari jauh prasejarah itu sudah tertulis di sana. Nah, kenapa saya menjadi miris, menjadi malu? Ini dari perspektif pariwisata. Kenapa? Karena ketika orang datang ke sini melihat apa yang ditulis tentang adat Sasak ini, kok seperti itu? Ya. Karena apa? Karena di negaranya pun tidak diperbolehkan seperti itu. Nari-nari dengan sound system yang di luar speknya, dan bahkan mempertontonkan gaya-gaya erotis yang seperti di dalam ballroom atau di dalam diskotek-diskotek. Nah, ini yang saya malukan. Nah, sementara di negara mereka itu pun tidak diperbolehkan musik jalanan yang seperti itu, yang tidak proper gitu. Jadi ini yang memalukan sekali. Kenapa saya mengklaim itu bukan milik kita, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wisatawan maupun baik Wisnus maupun Wisman, bahwa oh ini loh adat Lombok, katanya begini. Jangankan sentuh tangan, bercium itu harus kena sanksi. Nah, ini kok dipertontonkan di jalan gitu. Nah, ini yang justru saya ingin luruskan sebagai Kadis Pariwisata, bahwa itu bukan aset budaya kita. Apa yang dituliskan di dalam Lonely Planet atau dalam Lombok Guidebook itu sudah benar, yang dilakoni oleh masyarakat Sasak. Nah,
musik-musik terapan seperti Kecimol ini dia menyelipkan diri di prosesi adat. Nah, ini yang salah. Ya. Yang alat-alat musik modern dengan genre-genre atau syair-syair memang sasak sebagian syairnya. Cuma dikemas dengan musik-musik yang dia copot sana sini, dia tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Nah, ini dipertanyakan. Nah, ini justru sangat berbahaya. Sangat berbahaya terkait dengan pertama pembinaan moral generasi kita. Kedua adalah preserve, mempertahankan budaya itu sendiri. Jadi kalau pernikahan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat sakral kalau di pojok ini. Mulai dari nyelabar, mulai dari mesejati, pernikahan dan sampai surung serah haji krama dan diakhiri dengan nyonggolan, itu prosesi sakral. Sebenarnya harus tidak dicederai dengan yang hal seperti itu. Karena apa? Karena di dalam apa yang dibacakan oleh pemban maupun jero base itu melukiskan tentang adat istiadat pernikahan itu sendiri. Cuma tidak sejalan dengan apa yang ada. Belum selesai jero base atau pengerseng wacana, ya, itu sudah dilompat-lompati oleh orang yang tidak berpakaian adat dan berpakaian mini. Nah, ini kan kontras dengan acara nyongkolan itu sendiri. Tidak, ya, nyongkol itu juga terbagi menjadi 3. Ada nyongkolan, ada bejango, ada nyondol. Nah, kalau nyongkolan ini itu dihadapi oleh 2 prosesi, yang menerima dan yang menyuruh, yaitu mendakin namanya. Ya. Tetapi kalau bejango itu satu pihak. Nah, kalau nyondol itu habis maghrib baru datang tanpa diiringi oleh siapapun. Nah, tapi kalau prosesi nyongkolan ini adalah antara penerima dan pemberi atau penyorong itu sama-sama menghadirkan musik penyambut sama musik pengiring. Nah, kalau musik penyambutnya ini gendang belik, musik pengiringnya ini kecimol, nah ini ada apa namanya? Tidak pas. Jadi ini yang saya ingin coba beri pengertian kepada masyarakat pengguna kecimol ini. Ya, kalau memang harus menggunakan kecimol ya harus dipersyaratkan jenis pakaiannya, jenis lagunya. Ini yang saya maksud, justru bukan kepada pekecimolnya yang saya ingin, pesan saya yang ingin saya sampaikan itu adalah kepada penggunanya. Ya, kepada penggunanya, supaya jangan terlalu liar, bebas. Ya, namanya di dalam pernikahan itu kan ada kados, yang ada kerama adat di sana. Ya, itu yang dibicarakan pada saat pembahasan terkait dengan pernikahan ini. Ya, nyongkolan apa itu. Jadi nggak pas. Nah, kenapa yang saya katakan kemarin itu sesuai dengan pertanyaannya grup Kecimol atau AK lewat lagu, kalau tidak budaya apa namanya? Kalau tidak budaya Sasak lalu budaya siapa? Ya, saya jawab, itu adalah bentuk-bentuk yang digambarkan dalam budaya jahiliyah. Tidak ada yang pernah saya lihat sebuah budaya yang saling cium di tengah jalan, mempertontonkan aurat dan mengorbankan aurat wanita sampai uang itu ditaruh di dalam kehormatan wanita itu sendiri, sawerannya ini. Nah, ini kan rendah kita. Nah, inilah yang digambarkan di dalam pengajian-pengajian oleh ulama bahwa situasi di jahiliyah itu seperti itu. Para pujangga-pujangga itu naik ke gunung, melantunkan syair-syair, ya. Yang wanita itu dianggap sebagai sebuah sajian, dianggap sebuah jamuan.
sehingga tidak punya nilai. Nah, ini yang saya sayangkan. Apa bahayanya? Nah, ini kan dia musik jalanan yang dari kampung ke kampung jalan. Nah, di dalam perjalanan itu ada anak-anak yang bermain, inak-inak yang sedang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya. Dia ikut di dalam rombongan itu dan menikmati. Nah, anak-anak ini kan cenderung rasa ingin tahunya tinggi. Dia ikut. Nah, pada saat anak-anak ini sedang kosong, itu yang diisi. Dia mengajarkan secara tidak langsung mereka. Iya, jadi ini yang sangat bahaya. Nah, ini adalah tontonan orang nyongkolan, prosesi adat. Di mana yang saya katakan tadi, prosesi adat ini adalah sakral. Dari pernikahan itu Tuan Guru berdoa, ya Allah jadikanlah keluarga ini seperti keluarganya Nabi Yusuf dan Juleha. Ya Allah jadikanlah pasangan ini seperti kehidupan Nabi Muhammad, Khadijah. Apa ya kita bisa dikabulkan tapi diiringi dengan seperti itu? Kan jauh. Nah, ini yang saya ingin pesan sepadanya kepada kreasi atau penggemar kecimol untuk dibatasi. Ya. Nah, saya bersyukur kepada beberapa desa seperti Praia misalnya, keseluruhan Praia ini saya bersyukur sekali karena ternyata 2 tahun sudah tidak membolehkan ada kecimol di sana dalam bentuk apapun, dalam prosesi iringan-iringan nyonggolan tidak boleh. Karena apa? Karena itu pertama dari sound systemnya itu sudah sangat merusak, tidak speknya sudah tidak cocok untuk itu. Kedua dari penampilannya merusak, pakai jen, baju ketat, sapu. Iya, dan juga ya you can see yang perempuan ini dan semua ditampilkan. Nah, saya saja menyebut apa yang saya lihat itu tidak bisa karena tidak terbiasa gitu. Saya tidak bisa menyebut apa yang saya lihat di tengah jalan. Nah, ini yang dinikmati, yang dilihat oleh wisatawan yang kebetulan sedang lewat di jalan. Apakah menggunakan bis, sepeda motor, yuk kok begini, lombok ini, ada apa? Apakah di negara lain tidak ada seperti itu? Ada. Cuma itu dia di diskotek, terlokalisir tempatnya. Dari zaman dulu ada. Nah ini, jadi ini yang saya ingin terapkan sebenarnya. Saya pesankan bahwa mari kita pertahankan nilai-nilai budaya kita. Karena apa? Karena 3 alasan orang datang ke sebuah destinasi itu. Pertama, punya histori. Kedua, punya budaya. Ketiga, punya teknologi. Itu yang buat orang itu datang. Contoh misalnya Cina. Ya. Cina, Jepang, jauh kalah kita dengan jumlah pengunjungnya mereka. Kenapa mereka? Karena memang itu dia punya budaya, punya histori, dan punya teknologi. Itu Jepang misalnya, kalau dia memang sudah di tempat dia akan sangat hormat, sopan. Ada histori. Cina juga begitu. Nah, kita Lombok ini yang baru berkembang pariwisatanya, ya mari kita tunjukkan be ourselves gitu loh. Jadilah diri kita sendiri.